Teriakan si ibu hamil menggema ke seisi kamar membuat yang duduk di hadapannya ikut gelagapan dan terkejut hampir tersungkur. "Siapa kamu? Hei, siapa kamu?" tanya Melisa panik. Dia terus meringsek memundurkan tubuhnya walau kesulitan. "Jawab!" Plak. "Au, sakit Rah!" jerit Reza saat bantal besar kenapas di wajahnya. "Rah," gumam Melisa. "Mas Reza," lirihnya pelan dengan terus memperhatikan walau sedikit samar karena lampu belum menyala dan gorden yang masih tertutup rapat. "Iya." "Au." Dia kembali meringis sambil memegang ujung bibirnya. "Enggak, kamu bukan Mas Reza," ucapnya lagi. "Ya ampun, ini aku sayang," saut Reza dengan terbata. "Bukan, suamiku nggak gitu wajahnya," kata Melisa sambil menggelengkan kepalanya. "Emang aku kenapa?" tanya Reza bingung. "Ah iya, aku lagi pakai obat, makanya begini," dia mencoba menjelaskan. Reza tersenyum. Dia sedang menikmati raut wajah istrinya yang sedang takut, bercampur kaget persis seperti awal mereka menikah dulu saat keduanya tidur di ranjang yang sama. "Sini Ra, aku kangen," kata Reza, sudah merentangkan kedua tangannya. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tak ada pergerakan dan... "Ra!" teriak Reza saat melihat istrinya terkulai lemas. "Loh kok Ra? Bangun!" Reza langsung terloncat kaget dan mendekat. Direngkuhnya tubuh sang istri ke atas pangkuannya. "Bangun Ra, ayo, please bangun," ujar Reza memohon sambil terus menepuk kedua pipinya. "Tok tok tok." "Masuk cepetan," teriak Reza. Ceklek. Pintu terbuka dan betapa terkejutnya mama saat melihat anaknya yang sedang panik memangku Melisa di tempat tidur. "Ada apa, Jah?" tanya mama sedikit berlari. "Mah, ambil minyak angin, Mah. Cepetan," titah Reza. "Di mana?" "Itu, di atas meja. Cepetan dong, Mah." Mama langsung menoleh ke atas meja rias dan mengambil 1 botol kecil berwarna hijau pada putranya. "Bangun sayang, ayo bangun," ucap Reza sambil terus mengoleskan minyak angin di bagian hidung dan pelipis istrinya. "Zah, kenapa sih?" tanya mama yang khawatir. "Bangun tidur Mah," saut Reza tanpa menoleh karena matanya tetap tertuju pada istrinya. "Mama telepon Caca dulu." Melisa sedikit menggeliat. Mas Reza," teriak Melisa, langsung bangun dari tidurnya dengan panik. "Sayang, ini aku suami kamu." Reza menangkup wajah Melisa, hatinya begitu sakit. "Mas, ini kamu?" tanyanya setelah sedikit tenang. "Iya sayang," jawabnya yang kemudian langsung memeluk tubuh yang terasa gemetar. Aku kaget Mas," lirihnya dalam pelukan sang suami. Maafin aku ya." Melisa meremat kuat kaos belakang suaminya. Dia benar-benar terkejut. "Yang aku ingat, aku tidur sendiri, kamu gak pulang," mulai terisak. "Aku pulang, aku mana bisa ninggalin kamu. Maafin aku ya." "Jangan diemin aku Mas," pintanya setelah mengurai pelukannya. "Iya, aku cuma lagi kesel. Aku gak akan diemin kamu lagi." "Ini kenapa?" tanya Melisa. Tangannya mengusap wajah suaminya yang babak belur. "Au, sakit sayang." Lagi-lagi Reza meringis. "Kamu digebukin sama siapa?" "Enak aja, aku digebukin. Aku yang gebukin, tapi sialnya bales tuh sama si Cucunguk," jawab Reza kesal. "Siapa Cucunguk?" Melisa yang bingung. "Siapa lagi kalau bukan yang bisikin kamu kemarin?" "Riko," jawab Melisa dengan mengernyitkan keningnya. "Nah, langsung inget kan kamu? Kamu berantem sama dia? Ya ampun Mas." "Udah, jangan dipegang terus, sakit ini. Lagi diobatin sama Eyang," kata Reza menyingkirkan tangan istrinya, kemudian dia genggam dengan erat. "Maaf," lirih Melisa sambil menunduk. "Rah, aku gak suka kamu ada yang deket-deket begitu. Apalagi aku tahu perasaannya. Beda hal kalau kamu ngobrol sama Ardi. Contohnya."
Dia cuma nyapa aku, Mas, sahut Melisa nyesal. Aku ngerti, mungkin aku yang terlalu emosi saat milikku disentuh orang lain, Ra. Melisa mendongakkan wajahnya. Ada butiran air bening di sudut mata yang masih memerah. Jangan lagi, aku mohon, pinta Reza mengibah. Aku gak mau kejadian masa lalu terulang. Amanda, yang hanya sekedar kekasih saja, sakitnya luar biasa. Lalu bagaimana denganmu yang resmi istriku, ibu dari anak-anakku? Aku mohon jangan lakukan itu. Jangan pernah ada pria lain di dekatmu selain aku, batin Reza. Melisa menganggukkan kepalanya tanda paham. Aku mau martabak, ucapnya polos. Hah? Reza terkejut dengan permintaan istrinya. Aku lapar, aku mau yang manis. Bikin teh manis aja ya, sahut Reza. Aku lapar, bukan haus, rengeknya. Aku beli bubur ayam aja ya. Ini pagi, Ra, pagi, bukan tengah malam. Mana ada tukang martabak? Ya kali ada abang martabak kesiangan. Pisang goreng aja ya, manis juga, sama. Martabak, aku mau kacang sama coklat. Enggak, ketan kelapa aja deh, tapi aku mau yang manis, ucapnya sambil berpikir. Nyesel gue pulang, gumam Reza. Apa mas? Tanya Melisa. Enggak, sahut Reza sambil mengusap tengkuknya. Nanti aku cari dulu tempat tukang martabaknya, kata Melisa yang merogoh luar piyama yang berkantong diisi kanan dan kirinya. Loh, kok pensilku nggak ada? Perasaan semalam aku kantongin. Raut panik kembali terlihat. Mas Reza ngeluarin nggak? Tanya Melisa. Apa yang mau aku keluarin? Kan semalam nggak ngapa-ngapain, bisiknya pelan. Brak. Ya ampun, pekik Mama dan Caca di ambang pintu yang tadi dibukanya dengan keras. Mana yang pingsan? Tanya Caca. Tadi pingsan loh, Ca. Bener deh, tapi kenapa itu tadi malah? Ucap Mama sambil geleng-geleng. Udah bangun, jawab Reza cepat. Ngerjain gue loh, muter baliknya jauh banget tau nggak? Sungut Caca kesal. Dia yang sudah hampir sampai rumah sakit harus putar arah ke rumah Rama Rahardian Wijaya saat Mama menelponnya dengan panik. Ya udah, sini cepetan. Cek, tekanan darahnya tadi sempat shock. Tadi diem aja, terus pingsan, sahut Reza. Kenapa bisa shock? Tanya Caca yang sudah berdiri di dekat ranjang bersama Mama. Wih, kenapa muka lo? Tanya Caca yang baru menyadari seburuk apa wajah sahabatnya itu. Udah cepet periksa, tita Reza sambil bangun dari duduknya, memberi tempat untuk dokter cantik itu memeriksa istrinya. Reza dengan cekatan mengeluarkan alat-alat medisnya meraih tangan Melisa untuk diperiksa lebih dulu. Tekanan naik lagi ya, Mel, tapi masih oke. Habis nangis ya? Tanyanya sambil terkekeh. Melisa langsung menunduk dengan senyum kecil. Kayaknya dia hobi banget ya nangisin kamu sekarang, cibirnya, dengan mata melirik ke arah Reza yang berdiri di sisi Mama. Enak aja loh. Selaknya tak terima. Gue punya kenalan tukang sunat profesional. Kalau dia masih gitu aja, gue bisa bawa dia ke sana, bisik Risa kepada Melisa. Membuat ibu hamil itu membelalakan matanya namun sesaat kemudian tersenyum kecil. Gak usah jadi racun loh, sentak Reza. Sudah, kalian ini bertengkar terus. Cah, nanti obatin Reza juga ya, pinta Mama. Beres Tan, jawabnya dengan mengacungkan jempol. Mama buatkan sarapan untukmu dulu ya sayang, pamit Mama kepada menantunya setelah mengecup kening Melisa. Cium mah, goda Reza yang sudah menyodorkan pipi kirinya. Bosan, jawab Mama yang langsung mengundang gelak tawa. Banyakin makan sayur sama buah ya Mel, air putihnya jangan lupa harus cukup, pesan Caca sambil merapikan lagi peralatannya. Iya dok. Udah mulai sering buang air kecil nggak? Tanya si dokter cantik. Iya, kalau malam sering banget, sahutnya sambil membenarkan posisi berbaringnya agar lebih nyaman. Jangan terlalu banyak makan yang manis ya, kecuali es krim, itu baru boleh banget. Melisa mengangguk paham. Yuk, kini dia menoleh ke arah Reza yang masih berdiri memperhatikan percakapan dua wanita di hadapannya. Kemana? Tanya Reza bingung.
Obatin muka lo yang hancur. Pantas bini lo pingsan. Gue aja kaget. Kakaknya sambil menuntun tangan Reza sampai ke sofa. Melisa yang melihat itu hanya mengernyitkan dahinya lalu mengusap perut yang tiba-tiba terjadi pergerakan heboh di dalamnya. Kenapa sayang? Tidak akan terjadi apapun pada kami, percayalah, batin Melisa. Tidak ia pungkiri, hatinya sedikit mencelos saat keduanya bergandengan tangan di depan matanya. Melisa yang hanya bersandar di punggung ranjang bagaikan sedang menonton drama secara live. Gelak tawa Risa yang sangat mendominasi mengisi ke seluruh isi kamar. Iya gue tahu, katanya di sela kekahannya. Entah apa yang mereka bicarakan di sofa panjang itu. Tempat di mana biasanya ia dan Reza bercanda gurau bahkan bercumbu. Udah, mau gak balik ganteng lagi ya? Ucap Risa sambil berdiri. Gua sih tetap ganteng cuy. Oke, ya balik ya. Hitung gue lembur. Pokoknya gue gak mau tahu kalau gaji gue dipotong gara-gara telat ke RS. Ancam Risa sambil menunjuk hidung Reza. Bawel loh, gue bayar cash sekarang nih. Ogah transfer aja 10 kali lipat. Loh, udah Anca. Tiba-tiba mama datang dengan nampan di tangannya. Udah Tan, aku pamit ya, udah siang banget nih, ujarnya sedikit manja. Ya udah, hati-hati di jalan. Risa mengangguk lalu mencium kedua pipi mama bergantian. Pulang ya Mel, ingat pesanku tadi ya, kata Risa sambil melambaikan tangan ke arah Melisa yang dibalas anggukan dengan senyum kecil setelah mengucapkannya. Terima kasih. Suapi istrimu, mama mau ke bawah lagi, kata mama sambil menyerahkan nampan pada Reza. Dihabiskan sarapannya, jangan lupa minum obat ya Mel, pesan mama sebelum keluar kamar. Reza mendekat ke arah tempat tidur, duduk di tepi ranjang sambil memangku nampan berisi nasi dan sop ayam kampung. Makan dulu ya, biar bisa minum obat sama vitaminnya, kata Reza sambil mengaduk kuah sop. Enggak, aku enggak makan, tolaknya. Kenapa? Emang enggak lapar? Ini udah lewat jam sarapan, kata Reza lagi mencoba membujuk. Melisa tetap menggelengkan kepalanya. Nanti kalau udah makan, aku cari martabaknya. Kalau nggak ada juga nanti aku bikin deh. Aku nggak mau makan martabak, saut Melisa. Terus maunya apa? Ganti lagi. Udah nggak mau martabak? Tanyanya setelah menghela nafas berat dan menaruh makanannya di atas nakas. Justru aku mau Mas Reza yang nikmatin martabak, jawab Melisa sambil melepas luaran piyama dan menjatuhkan tali atasnya hingga terlihat jelas bahu putih mulusnya. Mau susu dulu apa kacang dulu? Bisiknya setelah menarik bagian depan kaos suaminya. Bungkus. Sebulan berlalu, kini usia kandungan Melisa sudah genap 8 bulan. Tinggal hitungan hari buah hati mereka akan lahir ke dunia. Jangan tanyakan bagaimana hubungan mereka, sudah pasti setiap ada air mata. Berapa detik kemudian langsung berganti dengan gelak tawa. Melisa semakin posesif, ia semakin bergantung pada Reza. Bobot tubuhnya yang 3 kali lipat membuatnya sering tidak percaya diri. Rasa takut kehilangan dan ditinggalkan selalu menghantuinya. Pokoknya aku ikut, rengekan itu hampir setiap hari selalu didengar Reza. Pria yang semakin tampan itu tidak pernah masalah dengan keikutsertaan istrinya ke kantor. Hanya saja dia sangat khawatir dengan kondisi Humairahnya. Kamu jangan capek-capek, Rah. Walau itu jawabannya, tetap saja Melisa akan ikut ke kantor. Diam di sini ya, jangan kemana-mana. Telepon Viana kalau mau apa-apa, oke? Pesan Reza saat ingin meninggalkannya untuk urusan meeting. Iya, tapi jangan lama-lama. Iya sayang, sautnya sambil setelah menciumi kening istri tercintanya. Tidak ada yang ia lakukan selama di ruangan kerja suaminya. Hanya duduk santai sambil menonton TV atau membaca majalah, tidur siang di kamar ataupun makan apa saja yang dia inginkan. Tidak pernah sekalipun dia mengganggu pekerjaan Reza. Asal suaminya pulang tepat waktu, dia akan diam menunggu dengan sabar. Dia senang melakukannya.
tempat ternyamannya adalah suaminya sendiri. Aku ada rapat yang diundur sore nanti, mau jalan-jalan nggak? Tanya Reza setelah kembali. Mau? Ye, ibu hamil berpipi bulat itu bersorak gembira. Mau kemana? Ke Grand Mall. Ada yang mau aku beli? Jawabnya malu-malu. Tumben, sahut Reza bingung. Meski menikah setahun lamanya, Reza hafal betul berapa kali sang istri minta sesuatu di luar rasa ngidamnya. Melisa bukan tipe gadis yang senang berbelanja pada umumnya. Aku ada lihat jepit rambut bagus banget, boleh kan? Pintanya pelan dan ragu. Boleh sayang, pabriknya aja kalau kamu mau aku beliin. Gagahnya saat menjawab, yang langsung mendapat jepitan kecil, namun menyakitkan di perutnya. Gak lucu, sahut Melisa. Aku emang gak lucu, tapi aku ganteng maksimal, balasnya dengan percaya diri. Mana Ra? Udah ketemu belum? Tanya Reza, yang terus mengekor di belakang istrinya dengan sabar, mengikuti langkah pelan Melisa berkeliling Grand Mall. Bukan yang ini, aku lihatnya putih, tapi banyaknya yang silver. Tanya dong, dari apa? Daripada muter-muter nanti kamu capek, kata Reza yang sudah berdiri bersejajar dengan Melisa. Malu, jawabnya sambil mengelum senyum. Reza yang gemas akhirnya mencium pipi istrinya sekilas, namun mampu membuat Melisa terkejut, karena Reza melakukannya di tempat umum yang banyak berlalu lalang orang. Mas, ih. Reza hanya mengadu kesakitan saat lengannya dipukul, jeritan pura-pura hanya untuk menarik perhatiannya. Dia melambaikan tangan pada seorang wanita tinggi dan langsing berbaju putih dengan rok setengah paha berwarna navy. Iya, Pak, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya saat sudah berdiri di hadapan Reza dan Melisa. Ayo, kamu mau cari apa? Kata Reza, agar istrinya mengutarakan kemauannya langsung. Aku mau ini. Melisa menunjukkan layar ponselnya pada wanita tersebut. Dia pun tidak tahu apa namanya. Ini. Tunggu, saya ambilkan. Ucapnya dengan senyum ramah kemudian pergi. Tuh kan, aku bilang juga apa? Goda Reza. Iya, aku kan malu. Sungguh Reza kesal. Melisa kesal. Selang beberapa menit, wanita itu kembali dengan kotak kaca di tangannya. Dia langsung memberikan barang tersebut kepada Melisa. Ini limited edition, hanya yang bertanya yang kami ambilkan. Selera wanita itu dengan sopan. Benar itu yang kamu mau? Tanya Reza memastikan. Istrinya mengangguk berkali-kali dengan mata terus menatap benda di tangannya. Ya udah ambil satu, kata Reza sambil memberikan satu kartu pada wanita tersebut. Apa sih? Reza yang penasaran akhirnya memperhatikan benda itu dengan seksama. Sepasang jepit rambut. Iya, bagus kan? Tanya Melisa. Bagus, sini aku pakein. Enggak, aku nggak mau pakai, aku cuma mau lihat aja, jawabnya sambil menyembunyikan barang itu di belakang punggungnya. Permisi, ini kartu Anda dan struknya. Reza meraihnya, memasukkan kembali kartu ke dalam dompet lalu melihat struk yang diberikan wanita tadi. 4.300.000 rupiah, ucapnya. Berapa mas? Tanya Melisa. Berapa ya tadi? Udah aku buang struknya, jawab Reza. Mahal ya? Kan tadi bilangnya ini limited edition. Enggak, itu sama harganya kayak sepiring somai kok. Haha, kekeh Reza sambil merangkul bahu istrinya. Pasangan suami istri yang baru setahun merasakan bahtera rumah tangga itu berjalan santai menuju ruang praktek dokter Reza. Kabarnya, gadis cantik yang sekaligus sahabat Reza itu sudah menunggu dari jam 11 siang, tapi sudah hampir jam 12 keduanya tidak kunjung datang. Ceklek, pintu Reza buka dengan lebar tanpa diketuk. Dia mempersilakan istrinya masuk terlebih dahulu. Siang dok, sapa Melisa saat semakin dekat dengan meja di mana sang dokter berada. Siang Mel? Sahutnya sambil melepas kacamatanya. Kini Reza dan Melisa sudah duduk di hadapan Risa. Suasana tegang pun kian terasa saat tidak ada sepatah kata pun Reza lontarkan.
Periksa dulu yuk, ajak Risa akhirnya memecah keheningan. Melisa menoleh ke arah suaminya yang menganggukkan kepalanya. Bangkitlah ia dari duduk dan berjalan dibantu perawat menuju branker pasien. Rileks ya Mel? Salah satu suster memakaikan selimut sampai sebatas bawah perutnya. Kemudian menyiapkan baju sampai dada hingga Risa bisa membalurkan gel yang dingin di atas perut Melisa yang bulat besar. Sebuah alat mulai bergerak-gerak di atasnya. Detak jantungnya bagus ya, air ketuban cukup, plasenta juga oke. Semoga bisa melahirkan normal sesuai HPL-nya ya Mel, kata Risa sambil meletakkan alatnya kembali. Cek tekanan darahnya lagi ya. Dengan sangat serius, Risa memeriksa secara keseluruhan. Masih sama kayaknya kemarin ya. Nggak ada perubahan, lirik Risa. Terdengar hembusan kasar napas Reza yang berdiri di sisi istrinya, memejamkan matanya sebentar untuk menenangkan perasaannya. Aku infus ya Mel? Iya dok. Dengan sedikit meringis, dia mencoba menahan rasa sakit saat jarum menusuk punggung tangannya. Za, ke ruangan gue sebentar yuk. Ada yang mau gue omongin sama lo. Lalu Reza mencium kening istrinya sekilas. Sebentar ya, nanti aku langsung balik sini. Melisa hanya diam tanpa menjawab ataupun mengangguk. Apa? Tanya Reza saat sudah duduk bersandar di depan Risa yang hanya terhalang meja kaca. Raut wajah serius, duduk tegak dan tangan melipat di dada sudah bisa dipastikan seberapa tegangnya calon ayah ini. Masih sama kayak yang pernah gue bilang sebelumnya, jawab Risa yang terlihat ikut tegang. Reza mendengus kesal dan membuang muka. Pakai cara apa gitu, Cah? Kan dari awal gue udah bilang kehamilannya bermasalah. Ya terus gue harus gimana? Pilih salah satu dari sekarang, ucap Reza dengan berat hati. Gila loh, Reza mulai emosi. Melisa rawan melahirkan dini. Gue gak yakin dia bisa lahirin dalam waktu sebulan ke depan, Jah. Gue gak bisa. Gue cuma dokter. Gue cuma berusaha semaksimal mungkin. Dan menang Tuhan yang memang Tuhan yang menentukan. Tapi gak ada salahnya kan kalau kita berjaga-jaga. Gue yakin lo bisa, Jah. Lo dokter terbaik, ujar Reza sambil memegang tangan Risa. Za, mohon kerjasamanya. Lirik Risa frustasi. Gue akan lakukan yang terbaik. Akan gue usahain dua-duanya buat lo. Lalu? Tanya Reza. Semuanya beresiko. Melisa bisa kena gagal jantung karena efek hipertensi juga preeklampsia yang sekarang dialami. Separah itu? Tanya Reza dengan mata mulai berkaca-kaca. Reza hanya mengangguk pasrah. Gue tahu ini berat, sangat berat. Tapi gue harus bilang dari sekarang biar lo siap. Gue gak suka bercandaan lo, Cah. Garing gak jelas banget, ucap Reza dengan tertawa. Ini kenyataan, jawab Reza meyakinkan. Maaf Cah, kali ini gue akan benar-benar egois. Gue mau dua-duanya, tolong gue ya, pintanya Liri dengan derai air mata. Reza berjalan gontai di tengah lorong rumah sakit milik keluarganya yang nampak sangat sepi. Tidak ada seorang pun di sana kecuali dirinya yang harus berkali-kali menghela napas berat dan membuangnya secara kasar dengan sesekali menghapus kebasahan di kedua pipinya yang banjir air mata saat di ruangan dokter Risa. Ceklek, pintu berwarna coklat itu dibukanya dengan pelan. Senyum tipis istrinya langsung bisa dia tangkap di kedua manik matanya. Kok lama? Tanyanya kemudian saat langkah kaki Reza terus mendekat. Iya maaf, nungguin banget ya? Sahut Reza sambil mencium kening istrinya lama. Ya, lama tak sekilas seperti biasanya. Mas Reza kenapa? Kayak habis nangis? Tanya Melisa saat mata mereka saling bertemu. Enggak, Ra, aku habis ngetawain Risa, aku habisan ledekin dia sampai ketawa nangis gini. Ledekin apa sampai segitunya? Lucu aja godain calon pengantin, Ra, jawabnya sambil menarik kursi. Aku mau pulang, pinta Melisa yang sudah merasa bosan.
Terlebih tadi dia tinggalkan sendiri.